Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT bersabda di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-125, yang artinya di dalam bahasa Indonesia, barang siapa dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah atau petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya untuk tetap dalam kesesatan, niscaya dia menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendekati langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI yang mati Allah, memasuki bulan Rabiul Awal, bulan Rasulullah SAW, insya Allah kita akan sedikit mengkaji ayat yang merupakan mukjizat dari Al-Quran. Semua ayat mukjizat dari Al-Quran. Terus ayat ini juga merupakan bukti kebenaran dari Rasulullah SAW sebagai nabinya atau sebagai rasulnya. Mengapa? Potongan ayatnya tadi disebutkan bahwasanya barang siapa dia yang Allah kehendaki untuk tetap dalam kesesatannya, maka dadanya seolah sempit dan sesak seperti dia sedang atau seolah dia sedang mendaki langit. Nah, mukjizatnya atau buktinya bagaimana mungkin ya Rasulullah SAW yang hidup di gurun tandus di lembah Mekah, Bakah di abad ke-6 ke-7 Masehi mengetahui bahwasanya kalau kita mendaki yang tinggi menuju langit, tingkat atau kadar oksigennya menipis. Dari mana dia tahu? Hanya ada satu kemungkinan, yaitu dari wahyu Allah. Masih perlu beberapa tahun lagi untuk para ilmuwan, atau beberapa abad lagi bagi para ilmuwan untuk membuktikannya, menipisnya kadar oksigen tersebut. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI yang dirahmati Allah, selain hal itu, dalam ayat ini juga ada suatu kiasan, metafor, ya, yaitu dada kita. Dada kita ini sebagai tempat bersemayamnya pikiran kita yang terdalam dan juga niat kita. Dan juga di dada kita adalah tempat adanya hati kita. Di mana metafornya atau kiasannya hati kita adalah tempat kita menerima hidayah dari Allah. Ya, jadi yang dadanya terbuka lebar, expanded, maka akan terbuka dalam menerima hidayah Allah, cahaya Allah. Tapi bagi dia yang tidak beriman, dadanya seolah sempit, sesak, tidak bisa menerima hidayah Allah, cahaya Allah. Nah, kemudian di akhir ayat ini, dan demikianlah Allah menyiksa orang-orang yang tidak beriman. Jadi terbukanya dada kita itu, expanded heart itu, expanded chest itu, merupakan rahmat, merupakan kasih sayang dari Allah. Agar kita menerima atau dapat menerima hidayah dari Allah. Dan sesaknya dada kita merupakan siksaan dari Allah. Agar kita, atau yang menjadikan kita, tidak dapat menerima cahaya atau hidayah Allah. Dan siksaan apa yang lebih berat dari siksaan tidak dapat menerima hidayah Allah. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian KGRI Allah, di bulan Rabiul Awal ini, mari kita perbanyak salawat kepada junjungan kita, kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW, dan juga semoga kita senantiasa dibukakan, dilapangkan dadanya, agar kita dapat menerima, atau senantiasa menerima cahaya ilahi, hidayah dari Allah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.